Nah itu teman-teman, 6 wejangan Sunan Kalijogo, 6 prediksi ya, 6 prediksi atau ramalan di zaman akhir. Ketika terjadi seperti itu, lakukanlah. Ketika 3 itu terjadi, lakukanlah yang 3 ini. Supaya apa? Selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semuanya. Sebuah informasi tentang ramalan Sunan Kalijogo untuk umat akhir zaman. Jadi ada 6 isi ramalan dari Sunan Kalijogo ini. Sunan Kalijogo sudah maklum kita, seorang ulama besar, waliullah, 1 dari 9 wali songo yang penyebarannya di daerah Kadilangu, dekat Demak sana di Jawa Tengah. Dan beliau berasal dari Tuban, Jawa Timur, murid dari Sunan Bonang. Banyak cara dakwahnya itu dengan menggunakan metode-metode seni yang berlaku di masyarakat saat itu. Nah, salah satu petuah atau wejangan Sunan Kalijogo itu tentang prediksi atau ramalan untuk umat akhir zaman, dan sudah banyak terbukti. Banyak yang sudah terbukti kalau kita lihat satu persatu. Mari kita lihat. Yang pertama, tapi dalam bahasa Jawa ya, dalam bahasa Jawa. Yang pertama, pasar ilang kumandhangi. Pasar itu di akhir zaman itu akan kehilangan komandannya, gaungnya tuh nggak ada. Dulu pasar yang sekarang dikenal dengan pasar tradisional itu terjadi tawar-menawar, menawarkan barang sehingga ramai gitu loh. Terjadi harga keseimbangan, ada yang ijab kabul tawar-menawar. Nah, antara penjual dan pembeli. Dan interaksi social relationship, interaksi sosial itu kental sekali. Dan itu makin lama, itu makin hilang komandannya. Sepi pasar itu. Apa buktinya? Yaitu dengan adanya mall atau supermarket. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada barang di mall, di supermarket itu boleh ditawar, nggak ada. Diam-diam. Semenang pokoknya kan, harganya segini cocok, beli. Nggak ada. Ditawar, oh ini dikurang, nggak ada. Diam-diam. Jalan sendiri. Nggak ada interaksi sosial lagi. Di samping juga untuk rekreasi, ya. Tapi ini kenyataan. Pasar ilang komandan. Apalagi semakin kesini dengan munculnya pasar online, belanja online. Malah nggak keluar rumah, tinggal pegang HP, tek, jadi beli sudah. Beberapa waktu, bisa hari ya, datang barang itu sampai ke rumah. Tidak tahu penjualnya siapa, maksudnya manusia yang menjual ini, karena ini online. Dan memang harganya lebih murah. Makanya semakin kesini itu semakin ngetren belanja online itu karena mudah ya, tidak perlu biaya keluar rumah, menghemat waktu, masih bisa kerja di rumah, dan harganya juga lebih murah. Makanya ini pernah dalam video sebelumnya yang saya share itu, ramalan Bill Gates itu bahwa nanti akan muncul pasar tradisional, pasar online yang harganya relatif lebih murah. Terbukti sudah, yaitu pasar ilang kumandhangi. Nah, ini disampaikan oleh Sunan Kalijogo sekitar akhir abad ke-15. Namun sebenarnya ramalan pasar ilang kumandhangi ini juga jauh sebelumnya bisa sampaikan pada abad ke-12, yaitu Raja Kediri Prabu Jayabaya. Dalam Jongko Joyoboyo itu juga disebut bahwa suatu saat nanti akan terjadi di masyarakat itu pasar ilang kumandhangi. Jadi pasar itu seperti inilah, diam-diam, sunyi, nggak ada tawar-menawar. Nah, kayak belanja online misalnya di Shopee, itu belanja online. Dan banyak orang sekarang itu dalam rumah, lebih mudah, lebih murah. Menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya. Dan memang begitulah perkembangan
zaman perkembangan teknologi yang dialami manusia semakin kecil. Nah mungkin nggak tahu besok yang akan datang lagi ada apa lagi. Nah seperti inilah terbukti sudah ramalan yang pertama dari Sunan Kalijogo, pasar ilang kumandangi. Yang kedua, yang kali wis ilang keduni. Yang kali wis ilang keduni. Jadi sungai itu mulai dangkal sehingga hilanglah kedungnya itu. Jadi sungai-sungai dangkal hilang kedungnya. Nah apa maknanya? Sungai adalah sumber air, air yang mengalir. Air itu bagaimanapun secara makna konotasi diartikan sebagai air, sebagai ilmu. Jadi ilmu pengetahuan itu hilang sumbernya. Orang yang berilmu itu sudah banyak yang hilang. Orang yang berilmu, ilmuwan, ulama itu sudah banyak yang hilang, sudah banyak yang meninggal. Tentu ulama, ilmuwan yang jujur, yang arif, yang bijaksana, yang sederhana, tidak gila hormat, tidak gila jabatan, atau tidak rakus jabatan. Nah, ilmuwan atau ulama-ulama seperti ini sudah banyak yang meninggal. Sehingga apa? Ada juga ilmuwan atau ulama, tapi kejujurannya, kesederhanaannya, ya kan, kebijaksanaannya itu masih diragukan. Sehingga yang memberikan fatwa, memberikan wejangan-wejangan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kebenaran yang hakiki. Nah ini yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo. Di akhir zaman hati-hatilah, akan muncul zaman seperti ini, yaitu yang kali wis ilang kedua. Para ulama, ya, para ilmuwan-ilmuwan yang jujur, sederhana, arif, bijaksana, ya kan, itu banyak yang sudah meninggal. Nah inilah yang kedua, itu di akhir zaman, dan kita melihat banyak yang seperti itu. Yang ketiga, yang wong wadon wis ilang wirangi. Yang wong wadon wis ilang wirangi. Perempuan atau wanita itu sudah tidak punya rasa lagi. Moralitas dan akhlak wanita merosot. Sehingga dalam berpakaian itu ya sekedarnya, tidak menutup auratnya, terbuka, diekspos. Tidak ada rasa malu lagi. Seperti itu. Bahkan ibaratnya hubungan-hubungan terlarang itu terbuka sudah, tidak disembunyikan lagi. Akhirnya apa? Karena tidak bisa menjaga kehormatan dirinya para wanita ini, yang menjadi eksploitasi, korban eksploitasi dari laki-laki. Jadi gayung bersambut. Dan sekarang sudah marak di media-media sosial itu. Mereka berani menampilkan auratnya. Seperti itu. Terbuka-bukaan, Masya Allah. Terjadi lagi. Umat akhir zaman. Jadi yang ketiga, yang mewadon wis ilang berani, sudah tidak punya rasa malu. Na'udzubillah. Dan ini terjadi. Bisa kita lihat. Bagi kita yang sudah usia senja ini, sudah setengah abad usianya itu, tahu bagaimana perkembangan zaman dulu sampai sekarang. Ya, pola hubungan muda-mudi juga sudah berubah. Dieksplor, diumbar habis-habisan gitu loh. Memang seperti itu. Akhirnya si laki-laki juga bereksploitasi. Itulah gaya bersama. Seperti itu. Benar. Yang ketiga juga, yang wong wadon wis ilang wirani. Yang keempat. Nah, dalam kondisi seperti itu juga menganjurkan, nanti diramalkan ini akan terjadi seperti itu. Ini yang keempat dari ramalan prediksinya, melaku otopololono jajah desok milan kori. Artinya berjalanlah, bertopololono, ya kan? Ya, menjelai desa dengan membawa kori atau keranjang. Makanya keluar dari rumah, ya kan? Sampaikan kebenaran itu, dakwah itu sampaikan yang kita punya. Membawa keranjang, maksudnya keranjang itu sebagai bekal. Bekal sederhana aja, nggak bermewah-mewahan, sederhana. Bahkan riadonya puasa Senin Kamis, sederhana memang. Sebagaimana para wali zaman dulu keluar berdakwah, sampaikan kebenaran. Nah, sekarang mungkin tidak harus keluar karena ada teknologi. Share, nah, seperti kita ini di share. Nah,
melalui media-media sosial, sampaikan kebenaran. Ini loh ternyata wejangan, ini loh petua, ini loh prediksi ramalan Sunan Kalijaga. Sehingga semuanya tahu, di-share seperti ini. Saling berbagi ilmu, berbagi informasi. Nah, kalau dulu Jajah Desa Milangkori keluar rumah untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Karena teknologi tidak seperti sekarang. Sekarang bisa bentuk tulisan, upload atau diposting. Bentuk foto kegiatan juga seperti itu. Membuat video, sampaikan seperti itu. Nah, masalah niat nggak usahlah kita pertanyakan. Masing-masing tahu dirinya sendiri. Yang penting kalau tidak tahu akhirnya menjadi tahu, dan banyak kita itu mendapat informasi dari media sosial, YouTube itu banyak juga. Banyak ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak kita tahu. Kejadian di belahan sana bisa kita ketahui dari mulai cara bertanam, beternak, ya kan, menjahit, masak, ilmu agama, teknologi, ilmu kesehatan, banyak semuanya ada. Tinggal cari. Mau tanya apa di Google? Kalau seperti ini, apa hadisnya? Muncul. Riwayatnya siapa? Muncul. Kalau tentang pergaulan, Al-Qur'annya surat apa? Ayat berapa? Muncul, ada semua. Gampang. Akhirnya di samping membaca, mencari, disampaikan juga. Itu mereka menyampaikan itu sendiri. Google juga menyampaikan. Sama. Lah kita ambil sebagai sumber, juga kita sampaikan. Untuk kebaikan, niat untuk kebaikan. Semuanya untuk kebaikan. Nah, yang negatif-negatif kayak tadi misalnya wong wadon sing hilang itu ya dikurangilah dina. Postinglah yang baik-baik, yang santun. Kita orang timur yang beragama, berbudaya, yang santun, berpakaian yang rapi. Kalau belum bisa pakai jilbab nggak apa-apa, tapi santun, sopan santun yang baik. Kalau belum bisa menutup aurat secara sempurna, yang namanya manusia, namanya hidayah itu nggak tahu kapan. Itu yang keempat ya. Dalam kondisi seperti itu, melakukan porolono, Jajah Desa Milangkori. Dakwah, sampaikan. Kalau dulu dari desa ke desa, sekarang malah nasional. Karena YouTube itu internasional malah. Cuma kalau bahasa Indonesia kita anggap aja lah seluruh Indonesia karena terjangkau semua. Nah, tentu ya ada internet, ya kan? Tidak selalu keluar rumah. Kalau zaman dulu, ya zamannya para wali, zamannya Sunan Kalijaga itu begitu dakwahnya. Dan sekarang bisa. Mau cari kiai siapa? Mau cari ustadz siapa? Ada di YouTube semua. Bagaimana isi ceramahnya? Ada semua. Tinggal kita mau belajar atau tidak, itu saja. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, ojo nganti ngasih bali yang durung bali patan sasi. Jadi jangan pulang sebelum 4 bulan. Nah ini cara berdakwahnya begitu. Benar-benar bukannya dakwah untuk orang, tapi untuk melatih iman dan takwa. Ternyata dakwah itu sulit. Kadang-kadang tidak terima, sebagaimana Rasulullah dulu menyampaikan di Taif ditolak, keluar rumah di sana ditolak, bahkan dilempari batu. Berat ini. Ya Allah, ternyata memegang agama Islam menyampaikan itu seperti memegang bara api. Dipegang tangan terbakar, lepaslah agama itu. Atau seperti naik tangga, yang anak tangganya terbuat dari pedang. Dipanjat kaki kita berdarah, nggak dipanjat kita nggak sampai ke atas. Atau dalam seperti buah simalakama, linear. Nah, Kanjeng Sunan Kalijaga menyampaikan begitu untuk latihan diri, untuk beriadah, latihan diri. Sambil menyampaikan jadi dibatasi 4 bulan itu maksudnya coba gimana tahu nikmatnya, suka dukanya dalam menyampaikan. Sehingga Islam yang kita pegang itu menjadi yang militan gitu kan, mutiara benar-benar digosok dalam kehidupan bermasyarakat. Itu maksudnya seperti itu. Dan memang ada juga saudara-saudara kita seperti jamaah tabligh itu kada keluar 1 minggu, 1 bulan, ada sampai 4 bulan dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, bahkan antar negara. Ada yang seperti itu. Ya silakan, seperti itu caranya. Yang belum sanggup 4 bulan, nggak apa-apa, sampaikan dari rumah.
Boleh, sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang tahu adalah dirinya sendiri. Tapi berbuat baik, walaupun hanya satu kalimat, satu ayat, ya kan, satu kata kebaikan, insya Allah dicatat sebagai ibadah, kebaikan. Dan walaupun sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan diberikan ganjaran yang lebih baik. Sebaliknya, yang tidak baik atau keburukan atau kejelekan, sekecil apapun juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ya, untuk melatih diri, untuk melatih keimanan dan ketakwaan kita. Yang keenam, golek wisik sangka Sang Hyang Widi. Golek wisik sangka Sang Hyang Widi. Maksudnya mencari petunjuk. Ada yang namanya wangsit. Nah, seperti itu kan. Ilham, hidayah, dan kepahaman rohani dari zat yang Maha Esa, dari Allah. Jadi umat Islam itu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pada yang lain. Hanya kepada Allah bersandar. Segalanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tsumma ilaihi turja'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi, segala sesuatunya berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Kita dulu tidak ada, diadakan oleh Allah. Dulu kita mati, dihidupkan oleh Allah di bumi ini. Nanti dimatikan kembali dan akan dikembalikan pulang. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa kalian wahai manusia kafir, ingkar pada Allah? Bukankah kamu dulu mati, lalu Allah hidupkan, lalu Allah matikan kembali, lalu dihidupkan kembali, dan kepada Allah akan dikembalikan. Sudah saya share dalam video sebelumnya bahwa mati 2 kali, hidup 2 kali. Makanya ketika kita dihidupkan yang pertama di bumi ini, hanya minta petunjuk kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ini pesan Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena banyak transformasi ilmu zaman sekarang itu, kalau kita nggak berhati-hati, bisa kita tersesat. Nah, dengan selalu bersandar kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, semoga yang kita jalankan sesuai dengan aturan, ajaran yang diberikan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita akan selamat. Karena apa? Karena nanti summa ilahi turja'un, akan kembali kepada Allah. Kemana kembalinya? Hanya 2. Kalau nggak neraka, surga sudah kalian. Di akhirat hanya 2 alamat. 1 surga, 1 neraka. Surga sudah tahu kita, kesenangan dan kenikmatan isinya. Neraka, siksa, penyesalan, ya, sakit, azab, dan seterusnya. Hanya 2 itu. Nah, di bumi hidup yang pertama inilah sebagai bekal, sebagai ladang untuk mencari bekal ketika nanti dihidupkan yang kedua di akhirat. Karena akan dikembalikan kepada Allah, dan semoga bisa dimasukkan surga Allah. Nah, itu teman-teman, 6 wejangan Sunan Kalijogo, 6 prediksi ya, 6 prediksi atau ramalan di zaman akhir. Ketika terjadi seperti itu, lakukanlah. Ketika 3 itu terjadi, lakukanlah yang 3 ini. Supaya apa? Selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum